Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 7. Kali ini kami ingin membahas mengenai peran audit internal dalam studi kasus PT Antam Tbk. Sebelumnya, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya Agnita Dwi Septiani, lalu ada teman saya Takia Ayushima, lalu ada Aditya Bia Putri, lalu ada Kania Novitasari, dan juga ada Kak Rifki Fauzi. Kami ingin membahas mengenai dengan mata kuliah internal audit dengan dosen pengampu, Ibu dosen, Ibu Suciati Muanifa SE MM MAK. Pertama-tama, sini kita bisa tahu dulu nih kenapa presentasi ini atau pembahasan ini penting karena kita bisa mengupas tuntas pentingnya dalam pemilihan dan perekrutan staf audit internal yang berkualitas di suatu perusahaan. Contohnya seperti skandal korupsi di PT Antam Tbk ini yang nanti kita akan melihat nih bagaimana sih transparansi di PT tersebut, bagaimana dia bisa mengelola pengendalian internal di perusahaan yang kayak gimana. Nanti kita bisa bahas oleh teman saya ya. Di sini ada yang namanya peran krusial audit internal dalam tata kelola perusahaan. Audit internal berfungsi sebagai garda terdepan dalam memastikan efektivitas tata kelola, manajemen, pengendalian internal dalam suatu organisasi. Mereka tidak hanya mengidentifikasi kelemahan, tetapi juga merekomendasikan strategis yang baik untuk perbaikan untuk kemajuan perusahaan. Lalu sini ada 3 poin. Yang pertama itu adalah proteksi aset, yang dimana nanti audit internal itu bisa menjaga aset perusahaan dari penyalahgunaan dan kerugian. Yang kedua itu efisiensi operasional, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Lalu yang ketiga itu kepatuhan regulasi, yang dimana itu memastikan kepatuhan seluruh peraturan apakah dipatuhi apa tidak, dan juga untuk kebijakan yang berlaku seperti itu. Next. Baik, selanjutnya terdapat proses pemilihan staf audit internal. Berdasarkan kasus korupsi PT Antam Tbk, dapat disimpulkan bahwa pemilihan staf audit internal yang berkualitas merupakan faktor krusial dalam mencegah dan mendeteksi praktik kecurangan sejak dini. Lemahnya sistem pengawasan internal yang terungkap dalam kasus ini menunjukkan bahwa keberadaan audit internal belum berfungsi secara optimal dalam memastikan akurasi dan transparansi pelaporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, proses pemilihan staf audit internal harus dilakukan secara ketat dan berbasis kompetensi, integritas, serta independensi. Staf audit internal yang berkualitas tidak hanya dituntut memiliki keahlian teknis di bidang akuntansi, audit, dan sistem informasi akuntansi, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang kuat terhadap prinsip Good Corporate Governance atau GCG, manajemen risiko, serta etika profesi. Kasus PT Antam menunjukkan bahwa apabila auditor internal tidak memiliki keberanian, independensi, dan kemampuan analitis yang memadai, maka manipulasi laporan keuangan dan penyimpangan operasional dapat berlangsung dalam jangka waktu lama tanpa terdeteksi. Dengan demikian, pemilihan staf audit internal yang berkualitas harus mencakup proses rekrutmen yang transparan, evaluasi, integritas, serta sertifikasi profesional yang relevan, serta penguatan budaya etika dan akuntabilitas. Langkah ini menjadi bagian penting dalam reformasi pengawasan internal agar audit internal benar-benar berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga transparansi, akurasi, dan kepercayaan publik terhadap perusahaan khususnya BUMN seperti PT Antam pada kasus yang sedang kami bahas. Selanjutnya, kriteria perekrutan staf audit internal yang unggul. Berdasarkan kasus korupsi PT Antam Tbk, dapat disimpulkan bahwa kriteria perekrutan staf audit internal yang unggul menjadi faktor penentu efektivitas sistem pengawasan perusahaan. Kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya transparansi, akurasi laporan keuangan, serta pengawasan internal yang mengidentifikasi bahwa fungsi audit internal belum didukung oleh sumber daya manusia yang sepenuhnya kompeten dan independen.
Oleh karena itu, perekrutan staf audit internal harus berfokus pada kualitas, bukan sekedar pembentukan struktur organisasi. Staf audit internal yang unggul harus memenuhi kriteria utama berupa kompetensi profesional yang kuat di bidang akuntansi, auditing, dan pengendalian internal, serta pemahaman yang mendalam terhadap tata kelola perusahaan dan manajemen risiko. Selain kompetensi teknis, integritas dan independensi merupakan kriteria mutlak, mengingat kasus pada PT Antam memperlihatkan bahwa penyimpangan dapat berlangsung lama ketika auditor internal tidak mampu atau tidak berani mengungkap ketidaksesuaian data serta praktik operasional perusahaan itu. Selain itu, audit internal berkualitas harus memiliki sikap profesional, objektif, dan berpegang teguh pada etika profesi, serta mampu memanfaatkan teknologi audit untuk meningkatkan akurasi dan transparansi pemeriksaan. Dengan menerapkan kriteria perekrutan yang ketat dan berbasis kompetensi, integritas, serta independensi, perusahaan khususnya BUMN dapat memperkuat fungsi audit internal sebagai garda terdepan dalam pencegahan korupsi dan perlindungan kepercayaan publik, sebagaimana pelajaran penting yang dapat diambil dari kasus PT Antam Tbk. Baik, kita lanjut ke studi kasus ya. Jadi yang akan saya jelaskan adalah kronologi kasusnya terlebih dahulu, kemudian pembahasan mengenai peran audit internal dan transparansi. Untuk kronologinya, kasus ini bermula dari kerjasama antara PT Antam Tbk dengan salah satu mitra pengolahan logam, yaitu PT Loko Montrado. Dalam kerjasama tersebut, terdapat kontrak yang mengatur secara jelas jumlah anoda logam yang harus dikembalikan oleh pihak mitra kepada PT Antam Tbk setelah proses pengolahan selesai. Namun, seiring berjalannya kerjasama, audit internal PT Antam melakukan pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan kontrak tersebut. Dalam proses audit, audit internal membandingkan jumlah anoda logam yang seharusnya dikembalikan berdasarkan kontrak dengan jumlah aktual yang benar-benar dikembalikan oleh mitra. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian atau selisih jumlah anoda logam. Jumlah yang dikembalikan oleh PT Loko Montrado tidak sesuai dengan yang tercantumkan dalam laporan kontrak. Nah, dari ketidaksesuaian ini kemudian menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kerjasama. Temuan audit internal ini menjadi titik awal dugaan kerugian negara dan membuka kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi. Selanjutnya, temuan tersebut mendorong dilakukannya penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang terhadap pihak-pihak yang terlibat. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Berdasarkan kronologi tersebut, kasus PT Antam menunjukkan adanya kelemahan dalam transparansi dan akurasi pelaporan. Sebagaimana disoroti dalam jurnal riset manajemen dan ekonomi pada tahun 2025, ketidaktepatan pelaporan tersebut membuka celah terjadinya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Dalam konteks ini, audit internal memiliki peran yang sangat penting. Audit internal bertindak sebagai mekanisme pengawas internal yang mampu mendeteksi anomali sejak dini. Keberanian dan ketelitian auditor internal dalam mengungkapkan perbedaan antara data kontrak dan realisasi menjadi faktor kunci terbongkarnya dugaan korupsi ini. Kasus ini juga menunjukkan bahwa audit internal tidak hanya berfungsi sebagai pengawas administratif, tapi sebagai penjaga akuntabilitas dan integritas perusahaan, khususnya pada badan usaha milik negara seperti PT Antam Tbk. Tanpa peran audit internal yang kuat, penyimpangan tersebut berpotensi terus berlangsung dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Oke, selanjutnya kita akan membahas dampak kelemahan pelaporan dan kontrol. Dari skandal PT Antam ini mengungkapkan bahwa kelemahan dalam sistem pelaporan dan kurangnya kontrol yang ketat dapat menjadi celah bagi praktik korupsi. Jika mekanisme pelaporan tidak akurat atau tidak transparan, akan sulit bagi penyimpangan sejak dini. Sulit bagi pihak internal maupun eksternal untuk mendeteksi penyimpangan sejak dini. Ini menekankan pentingnya pengawasan berlapis dan sistem anti-fraud.
Kelemahan dari skandal PT Antam ini, yang pertama itu kurangnya verifikasi silang data, yang kedua pengawasan yang lemah terhadap mitra, yang ketiga celah dalam kontrak dan perjanjian, dan yang terakhir itu budaya kerja yang kurang transparan. Selanjutnya itu ada relevansi pemilihan staf audit dengan kasus Antam. Kasus PT Antam menegaskan bahwa pemilihan staf audit internal yang tepat adalah investasi krusial. Auditor yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kemampuan analitis yang tajam adalah kunci dalam mengungkap modus operandi fraud yang semakin kompleks. Tanpa individu-individu ini, penyimpangan mungkin tidak akan terdeteksi hingga menyebabkan kerugian lebih besar. Selanjutnya, mencegah fraud melalui perekrutan berbasis kompetensi. Dalam mencari kandidat yang tepat, itu perusahaan tidak hanya melihat dari pengalaman umum, tapi juga harus mencari kemampuan spesifik seperti kemampuan investigasi, yaitu kapasitas untuk melakukan penelusuran penelusuran mendalam terhadap potensi masalah. Lalu forensik data, keterampilan dalam mengolah data secara teknis untuk memulai anomali. Dan selanjutnya itu pemahaman regulasi, yaitu penguasaan yang mendalam mengenai aturan dan hukum anti korupsi yang berlaku. Untuk membangun tim yang tangguh dalam menghadapi resiko fraud, ada 4 pilar utama yang harus diperhatikan. Yang pertama itu deteksi fraud, yaitu kita membutuhkan personil yang memiliki keahlian tajam dalam mengidentifikasi pola serta tanda-tanda awal kecurangan. Selanjutnya yang kedua, analisa data forensik. Tim harus mampu memanfaatkan teknologi terkini untuk menelusuri setiap transaksi yang mencurigakan secara sistematis. Lalu yang selanjutnya itu kepatuhan regulasi. Nah, ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap proses audit yang dijalankan itu sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku agar memiliki legitimasi yang kuat. Selanjutnya ada pengembangan yang berkelanjutan. Pencegahan fraud adalah proses yang dinamis. Perusahaan wajib memfasilitasi pelatihan dan sertifikasi secara rutin untuk terus meningkatkan kapabilitas tim kita. Kesimpulan dan rekomendasi, yaitu membangun pertahanan yang kuat. Nah, dari skandal korupsi di PT Antam, menjadi pengingat tegas akan urgensinya pemilihan dan perekrutan staf audit internal yang mumpuni. Audit internal itu bukan hanya tentang kepatuhan, tapi juga menciptakan nilai dan melindungi reputasi perusahaan dari ancaman internal dan juga eksternal. Dengan memperkuat fungsi ini melalui individu yang tepat, kita dapat membangun pertahanan yang lebih kuat terhadap kecurangan dan juga korupsi, yaitu memprioritaskan integritas. Ini memastikan kandidat memiliki rekam jejak etika yang tidak tercela dan komitmen terhadap objektivitas. Lalu investasi dalam pengembangan itu memberikan pelatihan berkelanjutan untuk menjaga auditor itu tetap relevan dengan ancaman fraud yang berkembang. Selanjutnya memperkuat struktur pelaporan, yaitu membangun sistem yang transparan dan akurat untuk meminimalkan celah bagi penyimpangan. Oke, baik. Sekian dari materi kelompok kami. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ataupun email kelas kami. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Semoga materinya tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.